yang siap dibacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 190-91. Siapa yang siap silakan. Saya Pak. Yuk silakan. Ayat 190 dan 91 ya Pak. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Baik. Terima kasih. Saya mohon maaf suara saya agak habis. Seharian kemarin tengah bicara dan agak batuk sedikit. Kita hari ini akan bicara mengenai filsafat ilmu dan logika. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan sebuah pengantar, gitu ya. Sebetulnya filsafat itu adanya sejak manusia itu ada. Ya. Sejak manusia itu dilahirkan, maka filsafat itu sudah ada. Cuma barangkali tidak disistematika, tidak disistematisir, tidak dituliskan, gitu ya, atau tidak dikodifikasi. Nah, sebetulnya filsafat itu tujuan utamanya adalah menyelesaikan persoalan kehidupan manusia. Ya, ketika manusia pertama kali diturunkan oleh Allah, ya, maka dia tidak diberi peralatan untuk makan, dia juga nggak disediakan kompor, tidak disediakan padi, gitu ya, tidak disediakan listrik, gitu. Tapi dia harus makan. Maka yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk melakukan analisis. Maka inti dari filsafat itu sebetulnya adalah bagaimana manusia itu berpikir, melihat fenomena alam dan kehidupan untuk mencari solusi kehidupannya. Jadi orang berfilsafat itu harus memberi manfaat. Ya, kalau berpikir tetapi akhirnya tidak menemukan sesuatu dan tidak memberi manfaat, maka itu tidak proses filsafat atau tidak berfilsafat. Nah, kita mempelajari filsafat itu bukan untuk menjadi seorang filosof, tetapi kita akan mempelajari bagaimana cara filsafat itu merekonstruksi pemikiran untuk mencapai persoalan, menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Nah, itu filsafat secara umum. Nah, filsafat itu yang dibicarakan memang tidak hanya yang nampak pada panca indera, tetapi adalah apa-apa yang bisa dijangkau oleh pemikiran.
tidak saja apa-apa yang bisa dijangkau oleh panca indera. Artinya kalau bisa dijangkau oleh panca indera, itu objeknya nyata atau objeknya empiris atau objeknya itu wujud materialnya kelihatan. Tetapi filsafat juga berpikir tentang sesuatu yang masuk dalam logika meskipun secara nyata barang itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, itulah yang membedakan mana filsafat dan mana filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu lebih banyak membicarakan pada hal-hal yang bisa diverifikasi dengan panca indera. Baik dengan mata, dengan telinga, dengan rasa, gitu ya. Nah, itu objek dari ilmu pengetahuan. Objek dari filsafat ilmu. Maka kalau kita ingin membuat kesimpulan yang sederhana, filsafat itu membicarakan ilmu secara lebih luas, sementara filsafat ilmu berbicara tentang ilmu atau tentang sesuatu yang lebih partikuler, lebih spesifik. Ya. Dalam bahasa buku filsafat disebut sebagai lebih partikuler, gitu ya, bukan lebih universal. Kalau filsafat itu berbicara tentang sesuatu yang lebih universal, sementara filsafat ilmu itu berbicara tentang sesuatu yang lebih parsial, lebih partikuler. Misalnya filsafat ekonomi, ya berbicara tentang ekonomi saja dia. Atau filsafat fisika misalnya. Atau filsafat kedokteran. Atau filsafat keperawatan. Atau filsafat hukum. Filsafat politik. Ya, itu hal-hal yang terkait dengan filsafat ilmu. Nah, di dalam filsafat ilmu, itu kita memiliki 3 komponen yang penting. Yang pertama adalah ontologi, yang berbicara tentang dari mana sebetulnya gagasan ilmu pengetahuan itu ada. Yang kedua adalah tentang epistemologi. Bagaimana ilmu pengetahuan itu kemudian direkonstruksi, didapat, disistematika, diteorikan. Dan kemudian yang terakhir adalah aksiologi. Terkait dengan nilai apa yang bisa diambil dari ilmu pengetahuan yang kita bangun. Maka dalam setiap filsafat ilmu membicarakan tentang ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Saya akan memberikan kelihatan ya? Ya, Pak. Oke. Nah, kita akan membahas tentang, sebelum masuk ke logika, tentang bagaimana manusia bisa bertahan sampai akhir zaman. Satu-satunya makhluk yang akan bertahan hingga akhir zaman adalah manusia. Kenapa manusia? Karena manusia oleh Tuhan itu diberikan 5 daya ini. Yang pertama adalah daya fikir. Yang kedua adalah daya indera. Yang ketiga adalah daya imaji atau daya khoyali, daya hayal. Daya hayal itu penting. Kemudian daya rasio. Dan yang terakhir adalah daya spiritual. Nah, ilmu pengetahuan atau filsafat ilmu itu mengeksplorasi
3 daya minimal. Ya, yaitu daya pikir, daya indera, dan daya rasio. Tetapi ilmu pengetahuan juga membutuhkan daya imaji atau daya hayali. Bahkan teori-teori baik di biologi maupun di fisika seringkali ditemukan berawal dari daya hayal manusia. Teori gravitasi itu tercipta karena daya hayal manusia. Teknologi turbin di dalam pesawat itu tercipta karena daya hayal manusia. Ketika manusia membayangkan alangkah enaknya menjadi burung, bisa terbang ke sana kemari, bagaimana kalau manusia bisa terbang? Nah, itu pertama daya hayalnya di situ. Jadi Anda boleh mengeksplor daya hayal ini. Ya, cuma jangan daya aneh. Tapi daya hayal yang kira-kira nanti bisa diwujudkan. Yang terakhir, manusia memiliki daya spiritual. Nah, kalau filsafat, maka 5-5-nya ini digunakan. Oke. Ya. Jadi ketika ingin apa bedanya filsafat dan filsafat ilmu, dari sisi penggunaannya ini. Maka ilmu pengetahuan, apapun itu, harus bisa masuk ke dalam alam pikiran. Setelah masuk ke dalam alam pikiran, maka ilmu pengetahuan itu harus masuk akal, harus rasional, atau make sense. Ya. Yang terakhir, ilmu pengetahuan itu harus bisa dibuktikan secara empiris, yaitu melalui indera. Indera penglihatan, pendengaran, maupun rasa. Ya. Kalau misalnya kita melihat virus menggunakan mikroskop yang jutaan kali misalnya, mikroskop elektron misalnya, yaitu termasuk indera penglihatan, itu ilmu pengetahuan. Jadi setiap pembelajaran yang menamakan dirinya sebagai ilmiah, maka dia harus bisa ditangkap oleh panca indera, baik secara langsung maupun menggunakan teknologi. Itu ya. Jadi ketika fisioterapi dianggap sebagai ilmu pengetahuan, maka fisioterapi harus bisa diverifikasi secara panca indera. Nah, melakukan verifikasi itu nanti menggunakan metodologi ilmiah. Jadi metodologi ilmiah itu bagian dari filsafat ilmu. Ya, nanti kalian akan belajar metodologi ilmiah. Nah, seseorang tenaga kesehatan atau seorang ilmuwan tidak bisa berbicara di luar yang bisa dibuktikan oleh panca indera. Pak, bagaimana kalau kita membicarakan Tuhan? Pak, bagaimana kalau kita membicarakan akhirat? Pak, bagaimana kalau kita membicarakan neraka dan surga, misalnya? Yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang lain. Tetapi ilmu pengetahuan yang kita bicarakan di sini adalah yang bisa ditajribi, bisa dibuktikan dengan eksperimen. Itu ya. Oke. Nah, oke, ini saya kira saya lewati aja. Oke, kita masuk ke apa yang disebut sebagai logika. Yang filsafat ilmu ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan boleh.
Ya, saya jadiin host dulu. Baik Pak, sudah Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita masuk, apa itu logika? Jadi yang penting ketika satu konsep itu ada di dalam pikiran, maka harus dikoreksi dengan daya rasio. Apakah logis atau tidak? Karena kehidupan manusia berkembang ketika terjadi perubahan dari mitos menuju logos. Misalnya ya, seorang anak mengalami demam karena dia habis jatuh di
jatuh di jalan di bawah pohon besar. Kalau menurut logika, menurut pemikiran, maka anak itu demam karena kena penunggu pohon besar. Itu bisa jadi masuk akal. Ya. Tetapi kalau dikoreksi dengan rasio, menjadi tidak cocok. Nah, kehidupan manusia awalnya itu banyak menggunakan mitos-mitos itu. Secara akal benar. Secara pemikiran masuk, tetapi secara logika tidak logis. Gitu. Misalnya orang sakit habis main dari sungai, habis berenang di sungai kemudian sakit. Maka kesimpulannya adalah dia sakit karena main di sungai yang angker. Padahal dia demam karena kemasukan bakteri, karena waktu mandi dia ketelan airnya. Nah, zaman dulu hal-hal yang menggunakan mitos itu kemudian tindakannya menjadi tidak masuk akal. Maka orang tuanya kemudian mengirim sesajen ke sungai. Nah, ternyata hidup menggunakan mitos itu tidak menyelesaikan masalah. Karena toh anaknya tetap demam-demam juga. Oleh karena itu manusia kemudian mengembangkan logika. Masuk akal atau tidak. Nah, logika ini nanti diverifikasi dengan daya indera. Jadi logika itu adalah kebutuhan manusia untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Jadi logika dari bahasa Yunani logos, kalau bahasa Arab itu namanya mantik, yang berarti pertimbangan akal pikiran. Yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan lewat bahasa. Nah, sebagai ilmu, logika seringkali disebut sebagai logika epistem atau epistemologi logika. Atau juga disebut sebagai logika saintia atau ilmu logika. Yaitu satu ilmu yang mempelajari cara berpikir yang lurus, tepat, dan teratur. Jadi cara berpikir itu ada yang tidak lurus, ada yang tidak tepat, dan ada yang tidak teratur. Ya, gitu. Nah, ini seringkali kita lihat, banyak sekali ya, seringkali pada orang-orang hebat, orang-orang yang suka tampil di televisi gitu. Kayaknya pintar dan bikin benar. Ya, misalnya seringkali orang membicarakan sesuatu pada topik yang tidak sedang dibicarakan. Artinya dia tidak memiliki pemikiran yang lurus, tepat, dan teratur. Ya. Nah, beberapa pengertian untuk para filosof ya. Kalau menurut Aristoteles, logika itu adalah mengenai berpikir ilmiah, membahas wujud pikiran dan hukum yang mengendalikan pikiran. Itu menurut Aristoteles. Menurut William Alston, logika adalah cara membuat kesimpulan yang cermat, upaya untuk memutuskan segala ukuran, guna memilih penyimpulan mana yang sah, mana yang tidak sah. Jadi gitu loh. Kalau ada anak-anak yang habis jatuh itu sakit, apakah dia infeksi, apakah dia kena setan pohon besar. Kesimpulan mana yang lebih benar? Sukadjo
Logika adalah satu teknik yang diciptakan atau dibuat untuk meneliti ketepatan manusia dalam menalar. Apakah itu benar? Maka di dalam ilmu kesehatan, ya, nalar manusia, nalar tenaga kesehatan itu dikontrol oleh yang namanya clinical reasoning. Nanti kamu pasti akan banyak belajar tentang clinical reasoning. Nah, clinical reasoning itu sebetulnya adalah logika logika medis. Logika dalam filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat. Logika dalam filsafat ilmu pengetahuan, kalau di kedokteran itu namanya, atau di ilmu kesehatan namanya clinical reasoning. Apakah seseorang menderita penyakit A, B, C, D, itu harus logis dari gejala dan fenomena yang ditampilkannya. Yang kemudian bisa diverifikasi dengan daya indera, dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan observasional, semua harus membuktikan bahwa seseorang menderita penyakit yang kita sangkakan. Itu namanya clinical reasoning. Nah, menurut Katzoff, itu adalah ilmu pengetahuan penyimpulan yang lurus. Tidak mudah memiliki logika yang baik. Karena itu sebagai falasi. Logika yang seolah-olah benar, tapi tidak benar. Itu ya. Logika yang seolah-olah benar, tapi tidak benar. Di dunia politik kita banyak melihat itu. Logika seolah-olah benar, atau misalnya Presiden Jokowi PKI. Nah, itu seolah-olah benar. Padahal dia tidak. Ya, hanya karena dia tetangganya, mungkin karena apanya mungkin ya, atau dia punya teman yang dulunya PKI terus dianggap kesimpulannya PKI. Itu logikanya seolah-olah benar, tapi tidak benar. Kenapa? Karena ketika diverifikasi tidak menunjukkan kebenaran itu. Misalnya saya berteman dengan Riyad. Riyad itu misalnya apa namanya ini pemain sepak. Karena saya berteman dengan sepak bola, maka orang menyimpulkan Ali Imron juga bisa main bola. Benar nggak? Nggak mungkin orang yang nggak main bola itu mainnya pemain bola. Masuk akal. Tapi ketika itu diverifikasi dengan daya indera, dicek, oh enggak, ternyata Ali Imron pemain bulu tangkis. Ya. Jadi tidak semua logika itu, semua pikiran yang benar itu lurus, seolah-olah benar. Jadi logika itu adalah itu. Ya nanti kalau di dalam, misalnya begini, kalau di masyarakat awal, wah, sendi lutut saya kok sakit. Biasanya apa di masyarakat awal katakan? Wah, asam urat itu. Wah, rematik itu. Benar nggak? Secara pemikiran awam benar. Karena rematik memang penyakit yang terjadi pada sendi. Tetapi apakah setiap penyakit sendi rematik? Kan bukan juga. Gitu. Jadi ketika diverifikasi saya indra melalui pemeriksaan, ternyata dia sakitnya bukan rematik. Ternyata juga bukan asam urat. Nah, itu adalah logika. Jadi semua dikontrol oleh logika. Logika bukan hal yang baru. Sebetulnya sudah ada sejak zaman Aristoteles ya, lewat buku yang ditulis namanya Organon.
Saya langsung aja. Nah, bagaimana mempelajari logika menurut pandangan para ilmuwan Islam? Ada dua pendapat. Ada beberapa ilmuwan Islam yang mengatakan bahwa kita dilarang mempelajari filsafat dan logika. Karena dianggap bisa menyesatkan. Contohnya sederhana, kalau misalnya kita menggunakan ilmu pengetahuan, sesuatu yang ada itu harus bisa ditangkap oleh panca indera. Itu kan filsafat ilmu. Surga dan neraka bisa nggak ditangkap oleh panca indera? Surga itu nanti di sana kita banyak makanan-makanan yang enak. Ya, sungai-sungainya mengalir susu. Perempuannya cantik-cantik seperti bidadari, tidak pernah menjadi tua. Bisa nggak kita buktikan sekarang? Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang menyebabkan banyak ustadz hari ini atau ilmuwan melarang orang belajar tentang logika, belajar tentang filsafat. Tetapi menurut Imam Ghazali, justru Islam harus belajar filsafat, harus belajar logika. Yaitu dia mengatakan bahwa belajar logika itu baik. Bahkan dia meragukan keputusan-keputusan fuqaha, ahli fikih, yang dia tidak belajar logika. Yang dia tidak belajar logika. Jadi seorang ahli agama harusnya belajar tentang filsafat, belajar tentang logika. Itu ya. Jadi memang ada dua pendapat bahwa mempelajari logika itu baik. Tetapi kalau dalam filsafat ilmu, ya kita harus belajar tentang logika. Kenapa sih logika? Allah saja memerintahkan untuk berpikir. Tadi baca oleh Riyad ayat Ali Imran ayat 191. Jadi seluruh fenomena alam dan kehidupan itu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya harus dipikirkan oleh manusia ini kenapa begitu, kenapa. Nah, itulah awal dari filsafat. Oke. Nanti ini nggak usah. Tadi sudah. Nah, waduh, saya batuk sekali. Logika sebagai satu cabang ilmu pengetahuan dengan objek materia adalah berpikir. Nah, setiap ilmu pengetahuan nanti harus memiliki objek materia. Objek formal dari logika adalah proses bernalar. Sementara objek formalnya adalah aspek ketepatan dari bernalar itu. Jadi objek materianya adalah berpikir, bernalar, dan proses bernalar. Sementara objek formalnya adalah aspek ketepatan. Setiap ilmu pengetahuan harus memiliki objek material dan objek formal. Sekarang saya bertanya, apa bedanya objek materia
dan objek forma antara ilmu fisioterapi dan ilmu kedokteran. Silakan dijawab gantian biar saya nggak capek. Yang tidur. Maaf Pak, bisa diulangin pertanyaannya? Iya. Nikmatu ziyadah unusa. Wih, unusa ini. Apa perbedaan objek materi ya, forma antara ilmu terapi dengan ilmu kedokteran? Halo, halo. Izin menjawab Pak. Silakan Nikmat. Ilmu kalau kedokteran itu nanti kan di dokter. Nah, dokter itu dia bisa memberikan obat ke pasiennya, sedangkan fisioterapis itu tidak bisa Pak, hanya dengan terapi. Yang terapi bukan obat. Maksudnya Pak itu medikamentosa. Oke. Terima kasih Nikmatuz Ziyadah. Ada yang lain menyempurnakan? Izin menambahkan, Silakan Riyad. kalau objek materia di fisioterapi itu dia lebih ke pemulihan terhadap pasien, dan sedangkan kalau untuk materi objek materia kepada kedokteran itu dia lebih pengobatan mungkin secara luas, universalnya. Kalau yang fisioterapi itu hanya yang tadi sudah dikatakan ini secara paralel. Oke, terima kasih Riyad. Ada lagi? Ada objek materi, ada objek forma. Izin. Ayo, cuma Izin 3 jawab, orang ini doang. Siapa? Noval. Val. Oke. Apa kabar Val? Baik Pak. Yuk. Jadi menurut saya kalau materi dari fisioterapi itu dia ini Pak kayak menganalisa sesuatu yang dia itu mengalami gangguan Pak. Dia menganalisa di saat orang berjalan Pak. Orang berjalan kan ada 2 fase gitu. Jadi untuk objeknya dia aspek ketepatannya mungkin dia ada mengalami gangguan di bagian kakinya gitu. Oke. Tapi kalau kedokteran dia untuk materi berpikirnya mungkin dari gejala yang misal pasien itu mengalami kuningan atau dia mengalami hepatitis, gejala hepatitis. Jadi untuk formalnya itu aspek ketepatannya dia mendiagnosis ini mengalami hepatitis gitu Pak. Oke. Terima kasih Noval. Sudah lebih baik ya, menyempurnakan lagi. Ada lagi yang lain? Mana nih orang yang lain nih? Masa cuma 3 orang? Izin Pak. Silakan Satria. Pada tubuh manusia dan gimana untuk mengembangkan
detailnya seperti semula. Dan untuk dokter sementara pada ya, pengobatan secara universal. Keren, Satria. Terima kasih. Lebih baik lagi. Ada lagi? Ini perempuannya ngapain nih? Masak semua di dapur. Gak ada yang jawab kecuali Nikmat. Yang lain? Objek materianya apa? Dan objek formanya itu apa? Kalau kedokteran itu objeknya manusia atau hewan? Kedokteran umum ya. Objeknya manusia atau hewan? Manusia, Pak. Manusia. Oke, terima kasih Satria. Kalau fisioterapi objeknya manusia apa hewan? Manusia, Pak. Iya, Pak. Berarti objek materi antara kedokteran dan fisioterapi sama. Iya, Pak. Kok jawabnya ragu-ragu begitu? Emang bukan Iya, pada... Sama, Pak. Sama ya. Jadi objek materi dari fisioterapi dan kedokteran sudah sama. Sama-sama manusia. Tapi ada bedanya nggak? Di antara yang sama itu, fisioterapi itu melihat manusia apanya? Gerak fungsinya, Pak. Nah, tadi Satria sudah betul. Jadi manusia, fisioterapi, objek materianya manusia dilihat dari gerak dan fungsinya. Gerak dan fungsi itu dari level biologi molekuler sampai individu. Kalau individu berarti bagaimana individu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau misalnya pada sistem, bagaimana sistem muskuloskeletal itu bergerak. Tadi Noval cerita tentang analisis jalan. Kalau dari sisi organ, ya nanti kita lihat siku itu bergerak. Kalau dari sisi jaringan, bagaimana otot bisep itu bergerak. Kalau dari sisi mana sel itu hidup. Kalau dari sisi biologi molekuler, bagaimana DNA itu mempertahankan kehidupannya dari aplikasi, transkripsi, sampai translasi. Jadi objek materia antara kedokteran dan fisioterapi itu sama, yaitu manusia. Tapi manusianya itu apanya, itu berbeda. Oke. Objek formalnya apa kalau begitu? Nah, objek formalnya apa kalau gitu? Fisioterapi. Prognosis, Pak. Apa? Prognosis. Prognosis? Iya. Ya bukan. Kalau objek formalnya berarti adalah konsep pendekatan teknologi yang dipakai oleh fisioterapi untuk tadi mendekati objek materialnya. Tadi si Nikmat sudah sedikit menjawab. Kalau dokter mendekatinya menggunakan medikamentosa. Kalau bisa menggunakan yang lain medikamentosa. Meskipun batasan ini bisa, karena kalau di Inggris fisioterapis itu bisa memberikan obat. Ya, mungkin satu ketika di Indonesia juga bisa. Satu ketika fisioterapinya sudah pinter-pinter. Pertanyaan apa objek materia dan objek forma dari
fisioterapi. Fisioterapi objek materianya adalah manusia, gerak, dan dari level biologi motorik di mudah-mudahan nggak lupa nanti. Sudah suruh belut ya. Kebaca nggak ini? Kenapa? Oke, logika adalah kesimpulannya, logika adalah satu cara pengambilan kesimpulan. Kemudian satu alat untuk berpikir atau satu teknik menyusun argumen. Satu metode untuk mengumumkan pendapat akal, satu cara mematuhi aturan-aturan hukum berpikir. Nah, semua ini adalah 5 hal ini adalah saya simpulkan dari beberapa definisi dan manfaat dari logika. Nah, ada 2 macam jenis logika. Yang satu adalah logika alamiah, yang satu adalah logika ilmiah. Logika alamiah ini ada sejak lahir. Ya, ini belum dipengaruhi oleh hal-hal lain. Logika alamiah. Dan juga kemudian ada logika ilmiah yang sudah merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Maka dengan pertolongan logika, manusia bisa berpikir lebih tepat dan lebih lurus. Sekarang saya ingin bertanya, siapa lagi nih? Coba. Coba ini saya tes nih yang mati ininya. Mana nih? Solvi di situ Solvi. Solvi. Oh, Solvi lagi ke belakang. Kemudian saya lihat siapa? Salsabila Az-Zahra. Ada enggak Salsabila Az-Zahra? Oh, Salsabila lagi di angkringan. Baik. Endah Ayu, mana Endah Ayu? Endah Ayu lagi di laundry. Baik, saya tanya yang ada aja. Yang baru nongol Trik Ut. Nggak jadi. Saya tanya aja. Ada 2 ya, Juliana Triutami, ada Triutami. Juliana, kamu dengar saya? Dengar, Bapak. Oke, saya tanya. Kalau kamu lapar ngapain, Jul? Makan, Pak. Nah, oke. Sekarang saya tanya ke Hairun Nisa. Nisa, dengar suara saya? Pak. Kalau kamu haus ngapain, Nis? Minum, Pak. Minum. Ya, Juliana itu adalah logika alamiah. Jadi kalau kamu ditanya, kalau lapar ngapain? Sebentar Pak, saya lakukan penelitian dulu Pak. Kalau lapar saya mau ngapain? Nggak perlu begitu. Itu sudah logika alamiah. Itu tidak dibantah oleh siapapun. Di negara manapun, kamu ketemu manusia manapun, kalau lapar ya makan mereka. Berbeda kalau pertanyaannya, kalau kamu lapar makan apa? Nah, makan apa itu sudah
bukan lagi logika ilmiah. Karena di situ sudah bercampur dengan keinginan-keinginan manusia. Ya, kalau Juliana, kalau kamu lapar makan apa? Oh, saya makan pizza, Pak. Kalau saya tanya Naufal, Val, kalau kamu lapar makan apa? Saya nasi kucing aja, Pak. Ya. Beda jawaban, itu karena sudah tidak alamiah. Tetapi kalau saya tanya, misalnya, kepada Satria, Satria, kalau orang ingin menjadi pemain sepak bola, itu apa yang harus dilakukan? Nah, Satria tentu tidak bisa langsung menjawab. Makan, Pak, itu nggak mungkin. Makan nggak mungkin. Maka dia mencari sesuatu dulu. Yang pertama, masuk ke SSB, Pak. Kenapa masuk ke SSB? Dari penelitian menunjukkan bahwa hampir semua pemain besar itu lahir dari SSB. Kenapa di SSB itu bisa begitu? Karena di SSB sistem pembelajaran sepak bolanya terprogram. Ada pelatihnya, ada segala macam. Nah, itu sudah logiknya. Gitu ya. Jadi ada logika alamiah dan logika ilmiah. Nah, dalam konteks ilmu fisioterapi, maka yang dipakai adalah logika alamiah dan juga logika ilmiah. Pada satu saat tertentu, ya, kita juga perlu menggunakan pendekatan logika alamiah. Tetapi fokus tindak ilmiah. Oke? Nah, saya kira itu ya pelajaran logika. Nanti di bawah di materi saya berikan itu ada sampai ke bagaimana membuat silogisme, premis mayor, premis minor, kesalahan-kesalahan dalam logika ada di situ, bisa dipelajari dengan baik. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini saya cek lagi nih. Maulah di Panji. Kamu ada nggak, Panji? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Saya kira lagi mancing. Baik. Saya punya mahasiswa kakak kelasmu itu skripsi bimbingan saya setahun nggak nongol-nongol. Di WA grup nggak pernah jawab. Tiba-tiba datang, Pak, saya mau menyelesaikan skripsi. Setahun kamu kemana? Saya mancing, Pak, jawaban. Saya mau marah nggak bisa. Santai aja dia jawab, Pak, saya mancing, Pak. Mancing setahun. Itu logika nggak? Masuk akal nggak itu? Jadi skripsi ditinggal, kemudian ibunya nelpon saya, Pak, kok anak saya nggak lulus-lulus ya? Saya nggak tahu, Bu, dia nggak pernah datang di bimbingan saya. Tolong dong, Pak, ini anak kok nggak selesai sudah 5 tahun. Tiba-tiba dia nongol, Pak, saya masih skripsi, Pak. Loh, las kamu? Iya, mancing, katanya. Setahun mancing. Saya gedek-gedek saya. Atau kayak lu masuk kelas lu nggak masuk kelas logika. Anda masih itu Tuhan, jangan kaget. Seperti ini juga. Saya tuh heran. Tapi setelah lulus, jadi dia sekarang udah praktek profesi kan, berarti teman-temannya semua sudah lulus tuh, udah pada kerja. Dia baru praktek sekarang. Kemarin datang. Saya sekarang sudah praktek, Pak. Terus gimana? Ya, Pak. Oh, mestinya dari kemarin-kemarin, Pak. Lah iya. Terus saya bilang, kamu praktek di mana sekarang?
di PKU Gamping, Pak. Oh, deket dong. Iya. Kalau gitu berhenti aja lah, kita mancing yuk, saya bilang. Jangan dong Pak, jangan mancing lagi. Ternyata lo udah masuk. Oke, gitu ya. Jadi filsafat berbicara secara umum menggunakan ya spiritual, daya imaji, daya pikir, daya rasio, daya indrawi. Filsafat ilmu itu daya pikir, daya rasio, daya indrawi, dan kadang Yes, bilang bapaknya sudah cukup. Nanti materi tak pastikan ke kalian.